beberapa negara yang dikalahkan juga bukan negara kecil ya, ada Inggris juga katanya. Iya, Manchester. Ada Manchester, terus apa lagi? Ada Australia, ada Hong Kong. Oh, ini sih udah harus dapat penghargaan nih. Udah ada yang kontak belum? Ya, pemirsa masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Ayah juga pemirsa di rumah. Tahu nggak kalau tugas dari pemadam kebakaran itu sebetulnya ya bukan hanya memadamkan api kalau terjadi kebakaran aja, tapi juga banyak hal. Misalnya nih membantu proses evakuasi, kemudian juga menjadi garda terdepan saat terjadi kecelakaan dan juga banyak lagi hal yang lain ya. Jadi sebenarnya belakangan ini juga dikit-dikit pemadam kebakaran, dikit-dikit kejebak cincin aja manggilnya pemadam kebakaran. Pemadam ya, kebakaran. Ya. Ini juga suatu hal kalau yang... dilihat di sosial media kan banyak banget ya. Tadi yang cincinnya masuk, pemadam kebakaran yang menghandle. Ada ular gitu. juga pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran juga. Jadi sebenarnya apa sih kerjanya pemadam kebakaran itu? Nah ini dia nih, ini yang paling menarik nih pemirsa, kita simak aja langsung bagaimana perjuangan dari tim damkar dalam berbagai upaya penyelamatan. Petugas rescue pemadam kebakaran sektor Matraman, Jakarta Timur berhasil menyelamatkan seekor anak kucing yang tercebur sumur sedalam 10 meter. Dengan sangat berhati-hati, salah satu personel rescue pemadam kebakaran turun ke sumur sedalam 10 meter demi menyelamatkan seekor anak kucing yang tercebur ke dalamnya. Dalam proses penyelamatan ini, petugas harus dilengkapi dengan tali dan tangga. Tak sampai di situ, petugas rescue pemadam kebakaran juga membantu warga mengevakuasi jenazah yang meninggal dunia di lantai 2 rumah di Jalan Mede, Hutan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur. Akses yang cukup sempit serta curamnya tangga rumah membuat warga kesulitan dan menghubungi petugas pemadam. Dalam seorang pria penyandang obesitas dievakuasi oleh warga dan petugas damkar usai terjatuh dari kamar mandi rumahnya di Jalan Pancoran Barat, Pancoran, Jakarta Selatan. Bobot korban yang diperkirakan mencapai 200 kg, membuatnya harus dievakuasi ke rumah sakit menggunakan pick-up. Petugas damkar mengatakan proses evakuasi mengalami kendala lantaran ruangan kamar mandi yang sempit dan bobot korban yang berat. Nah, petugas pemadam kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mewakili Indonesia meraih 5 penghargaan di kompetisi Singapore Global Firefighters and Paramedics Challenge 2023. Mereka bersaing dengan negara-negara lainnya seperti ada Singapura, Malaysia, Australia, Thailand, dan juga beberapa negara yang lain. Nah, dan katanya juga nih Mas, tim ini juga serba bisa karena latihannya juga gak sampai 2 minggu dan ini sangat-sangat apa ya, amaze me juga ya karena cuma 2 minggu loh Mas. 2 minggu. Bayangin dan bisa menang. Juara. Yuk coba kita lihat informasinya nih. Petugas pemadam kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mewakili Indonesia di salah satu kompetisi Singapore Global Firefighters and Paramedics Challenge SGFPC 2023. Acara ini digelar oleh Singapore Civil Defense Force SDFC di Singapore Expo Hall 3 Singapura 24 hingga 25 November 2023 lalu. Acara ini diikuti oleh 14 negara, yakni Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Australia, Luxembourg, Macau, India, Myanmar, Inggris, dan Hong Kong. Dalam kategori perorangan, perwakilan Indonesia, Fadila Bunyamin menyabet juara pertama kategori Braveheart Team Challenge, sementara Budi Paryono dan Andi Putra Erlambang mendapat juara 4 di kategori yang sama. Di kategori tim, Budi Prayono mendapat penghargaan Best Research Application, Andi Putra Erlambang mendapat Best Safety Application, dan Fadila Bunyamin mendapat Best Planning Team. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengapresiasi prestasi yang diraih oleh timnya. Ia berharap prestasi ini bisa meningkatkan kinerja Dinas Gulkarmat DKI Jakarta. Keren banget. Gimana Mas, menang di Singapura loh dan juga Luar melawan biasa. banyak negara.
Nah, pemirsa, untuk langsung yang menggali informasi dari mereka sudah kami hadirkan di studio kita ya para juara Singapore Global Firefighters and Paramedics Challenge 2023. Ada kawan-kawan yang ada di sini. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Congrats. Jadi kemarin pada ke Singapura dong ini semua. Iya betul. Wah, luar biasa nih. Ini juara-juara kita nih. Keren banget. Ada 6 orang. Ini 6-6-nya ikut perlombaan ya Mas atau gimana? Oh enggak, yang ikut lomba hanya berlima. Oke, kalau Mas Suhudi sendiri mungkin boleh perkenalan diri dulu. Ya, saya di sini selaku koordinator tim untuk kontingen dari Jakarta untuk mengikuti Singapore Global Firefighter and Paramedic Challenge tahun 2023. Ini yang ikut berlima di antara siapa aja yang ikut di sini? Kami semua ini berlima. Oh, Mas Suhudi ininya apa koordinatornya? Iya. Jadi ini sebetulnya perlombaan apa sih? Mungkin Mas Suhudi bisa jawab dulu. Ya, di sini ada 3 item perlombaan di Singapura sendiri. Itu yang pertama adalah privat individu yang di sini menampilkan atau menunjukkan kemampuan seorang petugas pemadam kebakaran dan yang paling menonjol di sini adalah ketahanan fisik dari seorang pemadam kebakaran dan juga teknik dalam melakukan pemadaman maupun penyelamatan. Oke. Keren banget. Tapi mungkin sebelum dilanjutkan penjelasannya di perkenalan dulu kali ya Mas ya. Ini, ini idaman cewek-cewek wanita-wanita. Salah ngomong lagi saya nanti nih. Boleh ya, Pak. Ini yang mau kenalan kamu kali Ayah. Coba deh kamu. Coba jangan saya Pak Suhudi mungkin ya bisa perkenalan personel-personelnya kali ya. Saya sendiri Suhudi. Saya selaku koordinator tim. Dan di sini ada Mas Torik. Ya, ini peserta lombanya. Dan ada Mas Fadila. Yang di belakang ada Mas Andi dan Mas Budi, yang paling terakhir, paling imut ini Mas Dwi Wahyono. Mereka semua adalah peserta untuk skill kompetisi di Singapura kemarin. Iya, luar biasa loh pemirsa. Jadi ini teman-teman dari Damkar DKI Jakarta gitu ya. Dan kemudian berlomba di Singapura dan mengalahkan banyak negara di sana sehingga menjadi juara. Beberapa negara yang dikalahkan juga bukan negara kecil ya, ada Inggris juga katanya. Iya, Manchester. Ada Manchester, terus apa lagi? Ada Australia, ada Hong Kong. Oh, ini sih udah harus dapat penghargaan nih. Udah ada yang kontak belum dari DKI Jakarta, Pak Suhudi? Iya, informasinya sih mau diundang sama Pak PJ Gubernur. Oh gitu. Iya saja. Tinggal tapi nunggu ini jadwal. Mas tahu nggak sih kalau udah hadir di Konspirasi Prabu, Mas Prabu suka ngasih surprise gitu? Gimana kalau kita hubungin langsung aja? Nah itu, punya langsung. Selamat malam. Selamat malam. Wah, ada di belakang. Waduh, mungkin surprise banget. Masnya lihat sana ya, lihat sana ya. Ini TV-nya, ini lihat sini nih. Pak Heru, apa kabar? Pak Gub. Ya, terima kasih Yenius. Ya. Mas Prabu. Iya Pak Heru, terima kasih banyak loh Pak Gub sudah hadir di Konspirasi Prabu. Ini ada teman-teman damkarnya DKI Jakarta yang sukses menjadi juara di Singapura. Silakan Pak Heru untuk memberikan selamat. Yang pertama selamat ya damkar membawa nama Pemda DKI di ajang internasional. Yang berikutnya Mas Prabu, sebenarnya saya minta Pak Kadis untuk bisa bertemu saya di Balai Kota. Cuma keduluan Mas Prabu nih daripada saya. Sekali lagi selamat. Nunggu diundang Pak Heru katanya Pak ke kantor. Segera ya Pak ya. Nanti dengan dinas kebakaran, ada beberapa kan, bukan tim ini aja. Ada beberapa tim ya. Iya betul. Pak Suhud, ada yang mau disampaikan kepada Pak Gubernur? Ya, terima kasih Pak Gubernur atas support dan doanya sehingga untuk pemadam kebakaran DKI Jakarta eksis di kancah internasional. Dan beliau-beliau ini yang dulu beberapa bulan yang lalu yang kebakaran terakhir di Lumpang, ya dinas kebakaran DKI yang mengambil risiko untuk menutup palok ya. Iya. Ya Mas Budi. Siap. Wah luar biasa. Pak, kami ikut bangga loh Pak, maksudnya damkarnya DKI bisa juara ya di satu event atau perlombaan internasional begitu. Ini menunjukkan kalau sebetulnya kualitas dari petugas kita itu luar biasa juga ya Pak Heru ya?
memang beberapa kali di ajang internasional Dinas Kebakaran DKI ya diperhitungkan. Yang masukkan tahun ini aja, tahun lalu, dan termasuk juga kelengkapan dari peralatan Dinas Kebakaran DKI Jakarta, saya rasa yang paling lengkap se-Indonesia ya, Mas. Wah, keren banget. Berarti tinggal diundang ke kantor aja ya Pak Heru ya? Ya, diundang. Pak Heru, ini apa ada curhat dari kawan-kawan? Saya tanya tadi saat lagi break, dapat hadiah apa? Oh nggak ada Pak, hanya piala aja. Pengen dapat hadiah juga Pak Heru. Wah, disiapin. Jangan lupa 10% komisi ya Mas saya. Jangan lupa. Aman-aman. Prabu ada juga. Wah, asik. Makasih Pak Heru. Terima kasih banyak Pak Gubernur sudah hadir di Konspirasi Prabu. Terima kasih. Ini pasti sangat bermakna buat teman-teman Damkar. Sangat dihargai oleh langsung gubernurnya sendiri. Terima kasih Pak Heru. Selamat malam, sehat selalu. Langsung tuh disapa sama gubernur. Surprise banget ini belum kami tahu. Banget loh ya. Habis tadi lagi break kan kita bilang kan udah diundang belum? Gue tanya ya udah kita telepon. Soalnya Ingat Pak Gubernur ya, ini 10% ya Mas ya? Pak Gubernur ini Pak Gubernur ini di media tuh sama kami sangat dekat. Jadi beliau sangat tanggap gitu. Gitu langsung kami hubungi, ada teman-teman, langsung beliau cancel meetingnya buat menyapa kawan-kawan dulu. Tinggal nunggu undangannya aja. Iya. Amin, alhamdulillah. Tapi tadi kita seperti yang disampaikan oleh Pak PJ Gubernur, mengingat pada saat kejadian Pelumpang waktu itu, berarti semua personel ini ikut turun pada saat kejadian Pelumpang atau bagaimana Pak? Sebagian. Sebagian untuk peserta turun. ini sebagian. Ya, Oke, menarik sekali ya. Tapi awal mula mungkin ingin ikut lomba itu seperti apa sih Pak Suhut? Atau mungkin di rekomendasi atau ide dari koordinator timnya sendiri? Ya, kalau cerita awal mula, sebenarnya saya awal mula menjadi atlet itu tahun 2001. Saya menjadi atlet untuk di Singapura ini tahun 2001 beserta beberapa teman dari Damkar juga ikut ke sana. Itu awal mulanya kita karena ada hubungan baik pemadam kebakaran Jakarta dengan pemadam Singapura, SCDF. Jadi kita memang diundang waktu itu untuk mengikuti lomba keterampilan di sana. Dan tahun 2001 pula di ACC sama Pak Gubernur untuk ikut lomba. Dan pertama kali ikut lomba itu memang sudah punya gebrakan-gebrakan. Artinya cukup diperhitungkan lah sama negara-negara tetangga. Karena waktu awal mulanya hanya Asia ya yang ikut itu, dan sekarang sudah berkembang menjadi internasional. Itu awal mulanya. Nah untuk tahun ini 2023 itu kita juga dasarnya adalah undangan dari SCDF, Singapore Civil Defense Force, itu untuk mengikuti Singapore Global Firefighting and Paramedic Challenge 2023 ini. Kita mengajukan izin untuk keberangkatan ke sana, alhamdulillah respon baik, diizinkan dan kita udah langsung persiapan latihan untuk mereka ini. Tantangan yang paling berat saat perlombaan kemarin apa? Mungkin dari Mas Torik bisa jawab. Ya, untuk kalau tantangan terberat adalah karena kita ini kan di sana bersaing dengan negara-negara yang pastinya persiapan mereka juga tidak kalah jauh lebih baik begitu. Tapi dengan tekad dan mental itu alhamdulillah kita berhasil mendapatkan kategori terbaik di Braveheart Team. Nah, untuk tantangan terberatnya sendiri adalah pada saat gelar dan gulung selang. Karena pada saat gelar gulung selang ini sebelumnya kita sudah melalui challenge sebelumnya. Jadi pada saat gelar gulung selang ini posisi kita agak sedikit menunduk. Nah, disitulah nafas kita sudah mulai terengal-engal lah misalnya. Nah, ini kita mencoba untuk tetap tenang, tetap atur nafas. Karena setelah gelar gulung selang masih ada obstacle atau tantangan lagi. Bukan hanya selesai di situ. Seperti yang tadi Pak Sudi sampaikan, ada yang naik rope Manila, kemudian komando crawl dan traverse crawl, kemudian sampai berakhir untuk menyelamatkan korban. Mungkin sedikit saya tambahkan terkait tantangan ataupun
yang dihadapi di sana. Tantangan terbesar itu adalah euforianya. Euforia di tempat lomba itu merupakan tantangan yang luar biasa buat kami, apalagi ini kelima orang ini kan baru berangkat ke sana. Ya saya sampaikan ke mereka bahwa udah anggap aja nggak ada penonton, pakai kacamata kuda, udah seperti itu. Emang kalau ngarahin gampang ya, begitu lombanya sih susah. Tapi kan semuanya udah terbiasa ya Mas ya, terbiasa menghadapi semua tantangan di lapangan, memadamkan api salah satunya. Yang nggak bisa cuma memadamkan api cemburu ya. Wah, itu sih kamu kali ya. Pelajaran khusus gitu. Curhat dibawa ke sini gimana? Mas, tapi katanya mereka ini nanti akan memperagakan demo yang pada saat perlombaan akan dilakukan waktu itu ya Pak Iya, Sugi? boleh dong dilihat. Kamu mau dililit sama? Jangan dong, nanti saya gitu. Tapi setelah jeda nih Mas. Kita break dulu ya. Kita break dulu. Yuk, kita akan break pemirsa dan kami akan kembali sesaat lagi.